Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Dan sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang baru kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Nah, judul rekaman kita pada saat ini, pada hari ini, saudara-saudara, ini judul yang menarik. Apa yang pastor pelajari dari drakor? Apa betul nih, ada pastor yang nonton drakor, dan apa yang dipelajari dari drakor dalam hubungannya tentunya dengan pelayanan seorang pastor. Nah, bersama dengan saya ada dua orang hamba Tuhan yang tergila-gila kelihatannya dengan drakor ini. Yang pertama Ibu Roselyn Tinggi PhD dari Toraja, dan yang kedua Ibu Pendeta Titin Gultom dari Gereja Kristen Pasundan dan sekarang berbasis di Bandung. Oleh karena itu saya akan berkenalan dulu. Ibu Roselyn kita sudah dengar beberapa kali di Ngopas, tapi saya akan berikan salam. Ibu Selin, apa kabar? Selamat siang Pak dari Toraja. Kabar baik Pak. Gimana Toraja panas? Lagi sejuk Pak. Lagi Masih sejuk ya? hujan. Iya. Kelihatannya angin sejuk dari Australia dibagi-bagi ke Toraja nih kelihatannya. Baik, baik. Terima kasih banyak nih udah meramaikan pembicaraan kita pada saat ini. Yang kedua, Ibu Pendeta Titin Gultom dari Gereja Kristen Pasundan di Bandung. Ibu Titin, saya nggak tahu panggilnya Horas atau Kumaha Damang, Bu. Menyesuaikan, Pak. Kita kan harus kontekstual ya. Jadi mungkin Kumaha Damang ya, Bu ya. Pangestu, Pak. Aduh, puji Tuhan. Bu Titin, mungkin sedikit bisa bagikan kepada kami. Saya dengar Ibu melayani bukan di gereja nih pada saat ini nih. Di mana nih Bu? Kalau misalnya kami boleh tahu, silakan Bu. Iya, em, tahun ini menjelang 5 tahun saya sebagai pendeta kampus atau Mm, orang bisa jadi familiar dengan istilah chaplaincy, chaplain mm, di mm, salah satu kampus kesehatan di Bandung. Jadi satu area mm. dengan Rumah Sakit Immanuel. Namanya adalah Puji Institut Tuhan. Kesehatan Immanuel. Ya. Oh wow, wow. Jadi nempel gitu ya dengan Rumah Sakit Immanuel kelihatannya ya, Mm-mm. Ya. institusinya ini. Wah, terima kasih banyak Bu untuk melayani para calon-calon pekerja di bidang kesehatan di Indonesia. Kami bersyukur sekali. Nah, kita akan langsung masuk ke dalam pembicaraan kita mengenai drakor. Nah, tentunya saya kepingin tahu nih kenapa ibu-ibu pertama-tama tertarik dengan drakor. Itu pertanyaan saya. Karena nggak semuanya pastor ini suka drakor, tetapi ibu-ibu ini suka drakor kelihatannya. Silakan mungkin dari Ibu Selin dulu, kenapa Bu Ibu tertarik dengan drakor? Iya Pak. Kenapa tertarik drakor? Satu, drakor tuh bagi saya seperti cermin. Jadi saya Hmm, selektif sebetulnya menonton drakor saat ini. eh, hmm, dengan yang ceritanya punya kaitan dengan hidup saya sekarang, itu akan hmm, sangat saya nikmati. Yang kedua, kenapa Yang kedua, kenapa suka drakor? Karena aktor atau aktrisnya yang bertalenta, kualitas akting hmm, yang bagus. hmm, Kemudian yang ketiga tentu sinematografinya ya Pak, baik itu hmm. scene-scene yang outdoor maupun yang indoor itu dibuat dengan sangat indah gitu. Termasuk juga tentu aktor-aktor dan aktrisnya yang indah-indah itu. Saya rasa saya curiga paling suka dilihatnya aktornya nih kelihatannya nih yang ganteng-ganteng tentunya. Itu tidak terbantahkan Pak. Dan juga kelihatannya pemandangan-pemandangan ini mengingatkan atau nostalgia waktu-waktu di Korea nih kelihatannya betul ya. Pasti, Pak, pasti. Baik, baik, baik. Nah, kalau misalnya sudah tidak tahu, Ibu Ibu Selin alumni dari Korea dan kita bersyukur sekali bisa melayani di Toraja pada saat ini. Nah, saya beralih ke Ibu Titin. Bu Titin, kenapa suka drakor, Bu? Ayo, Bu, ngaku, Bu.
Iya, oh banyak. Saya bisa buat listnya sampai sampai apa ya, mengingat, menghafal nama. Eh, Hmm, jadi mulai hmm, dari yang pasti hmm, ketampanan, kecantikan para aktor dan aktris, hmm, lalu pengemasan sedemikian rupa gitu ya, mau mau temanya apa gitu ya. Cuma nggak belum berani sampai sekarang yang genre horor. horor. Yang Genre saya horor dengar, kita juga punya yang saya dengar gitu, Seguk. serem-serem ya. Ya, Seguk, Seguk ke drama Korea sejarah Hmm, berepisode-episode itu punya tentang hmm, cinta-cinta yang hmm, cinta yang hmm, konyol, cinta monyet atau apapun itu sampai yang versi cinta yang dewasa sampai yang heeh, berangkat dari heeh. kehidupan keseharian. Buat saya itu saya apa ya? Banyaklah genrenya yang saya suka, cuma belum berani nonton yang horor-horor gitu, Pak. Nanti mungkin the next step, Bu. Langkah berikutnya kelihatannya masuk ke dunia horor. Nah, tentunya sebagai penggemar drakor pasti ada satu judul atau satu judul dari sebuah drakor yang paling sering ditonton ya, yang frekuensinya paling banyak. Saya kepingin tahu nih dari dua narasumber kita apa drakor yang paling sering ditonton oleh ibu-ibu. Ibu Selin, silakan Bu Selin. Mungkin yang paling terbaru ya Pak, yang paling sering saya nonton, saya paling suka Heeh. Welcome to Samdali loh Pak. Memang itu bagus sekali kok. Baik, baik. Nah, nanti saya pengen penasaran nih kenapa paling sering nonton itu. Tapi Ya, saya ke Ibu Titin dulu. Ibu Titin yang paling sering ditonton apa, Bu? Saya ingat, saya jadi ingat ketika Bapak tanya nih, Sarang Ibu Hmm, Sucak, Sarang Ibu Sucak, hmm, itu The hmm. Crash Landing on You. Hyun Ya, Bin, betul. Son Ye Jin yang Ya, sekarang jadi couple di real life, sudah punya anak wah, mereka. wow, itu juga cerita bagus. Saya yakin dan percaya kenapa ibu-ibu nonton itu pasti karena memang ceritanya bagus. Dan biasanya kita nonton dulu sekali, terus kemudian ketagihan dan nonton lagi. Kelihatannya begitu ya. Jadinya harus coba dulu untuk nonton. Nah, tentunya saya yakin dan percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, ibu-ibu bisa memberikan dua penilaian, mungkin dua saja nilai yang diajarkan drakor kepada ibu-ibu sebagai pelayan Tuhan. Saya kepingin tahu nih, dan saya yakin juga para pendengar, yang menonton video ini kepingin tahu, kira-kira ada dua nilai apalah. Jadi jangan banyak-banyak nilainya dua saja yang dipelajari oleh ibu-ibu dari drakor. Jadi saya yakin drakor memberikan banyak sekali influence di Indonesia karena memang budayanya sudah begitu masuk dan begitu uh, apa ya mewabah betul-betul di kalangan anak-anak muda. Tetapi saya yakin dan percaya ada hal-hal atau nilai-nilai yang positif, ada hal-hal atau nilai-nilai yang negatif. Nah mungkin silakan nilai positif dua saja dari Ibu Selin. Silakan Bu Selin. iya Pak. Saya nonton Welcome to Samdali karena eh, saya melihat drama itu seperti cermin buat saya yang juga pulang kampung. Kenapa saya Oke. suka? Ya, karena saya benar-benar bisa merasa melihat diri saya begitu yang Hmm, pulang ke kampung gitu. Setelah hmm, sekian hmm. lama ada di mainland gitu, kira-kira kayak Ya, si ya, Samdal. ya, 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 dan ya. dari perspektifnya atau karakter Samdal, Cho Samdal di drama itu, bagi Hmm, saya ada dua nilai sangat indah yang saya pelajari dari dia gitu, Pak. hmm, Pertama adalah, dan juga dari drama itu secara keseluruhan, penerimaan ya, penerimaan yang selalu tersedia dari orang-orang terdekat dari Samdal. Saya ingat hmm, ada kalimat terakhir di ending dari drama itu mengatakan bahwa punya tempat untuk pulang itu adalah kelegaan yang luar biasa. hmm, Punya hmm, tempat hmm, untuk pulang itu adalah hmm, kelegaan yang luar biasa. hmm, Sambal hmm, yang karirnya hancur, kira-kira seperti itu di Seoul, pulang punya tempat untuk pulang dan orang tua, kemudian orang sekampung menerima hmm, dia begitu dengan hmm, keadaannya dan mendukung dia gitu.
Hmm. Bahkan Hmm. ketika em, ada cerita mamanya Enju yang Samdal punya eh, Hmm. junior itu memukul Samdal. Hmm. Mamanya Samdal ketika lihat video itu pun bereaksi bahwa telepon mamanya saya supaya dia tahu bahwa kamu juga punya mama gitu. Artinya dia bela gitu kan Pak, sama mamanya juga gitu. Bahkan orang-orang Iya. sekampungnya juga punya peran untuk mendukung Samdal. Jadi saya belajar tentang penerimaan yang selalu tersedia bahkan di tengah-tengah pemberontakan, kegagalan sekalipun yang Hmm. direpresentasikan oleh tiga saudara perempuan ini yang dari Hmm. Seoul gitu. Iya, iya, iya. Ini jangan dipikir kalau Ibu Selin sudah gagal di Korea kembali ke Toraja begitu ya. Nggak, sama sekali tidak. Ibu Selin justru berhasil memperoleh PhD dari Korea dan kembali ke Toraja. Oke, silakan lanjut. Yang kedua ya Pak, yang kedua Hmm. adalah saya belajar untuk nilai memaknai ulang arti sukses dan mimpi. Ya Hmm. bagi Hmm. masyarakat industri seperti di Korea begitu, kota Hmm. Seoul yang metropolitan tentu punya nilai-nilai materialistiknya ya Pak. Melihat Hmm. sukses itu sebagai sesuatu yang selalu harus berwujud materi, baik itu mungkin uang atau Hmm. pekerjaan yang bagus, jabatan Hmm. yang bagus, atau Hmm. pasangan yang memenuhi standar-standar atau kriteria yang baik untuk jadi pasangan seperti itu. Ya. Tetapi justru di dalam drama itu diperlihatkan bahwa mimpi sukses Hmm. ya tidak selalu harus diartikan sebagai uh, materi. Kamu Hmm. menemukan dirimu sendiri kembali, ya Hmm. kan ceritanya Hmm. Cho Samdal itu Ya. kembali untuk menemukan siapa Cho Samdalnya uh, Ya. itu sesuatu yang juga sangat penting di dalam hidup gitu. Menemukan Ya. arti tujuan hidup itu sangat penting. Ya. Dan Ya. bagi saya Wow. itu pun sukses dan itu pun mimpi yang harus Hmm. dicapai. Ya, Hmm. Hmm. Jadi luar biasa sekali ya kalau misalnya kita bisa belajar bahwa ternyata ada memang paradigma begitu ya dari budaya bagaimana keberhasilan itu ditentukan dengan materialisme atau ditentukan dengan kekayaan dan lain sebagainya. Tetapi juga ternyata ada nilai-nilai yang justru diajarkan dari drama tersebut bahwa ada sesuatu yang lebih daripada itu ya. Bahwa ini justru bagaimana penerimaan dan bagaimana persahabatan justru menjadi sebuah nilai atau landasan yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar penambahan materi. Begitu kurang lebih ya Bu ya. betul sekali, Pak. Hmm. Hmm. Dan kita melihat juga ada drama-drama yang lain juga yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Jadi nggak semuanya Korean drama ini kelihatannya berhubungan dengan kekayaan, dengan glamor dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya ada nilai-nilai tertentu yang diajarkan. Betul, betul, Pak. Jadi drama Korea itu bukan soal cebol saja ya. Cebol tuh orang kaya di Korea gitu. Atau bukan laki-laki kaya yang menikahi perempuan yang dari kelas Ya, bawah. Tidak gitu. Tapi banyak sekali ya. cerita-cerita yang punya makna yang dalam. Puji Tuhan. Wow, ini kelihatannya bukan hanya hobi nih, tetapi juga belajar begitu ya dari apa yang dinonton, mengevaluasi. Saya rasa penting sekali. Nah, saya beralih ke Ibu Titin. Saya penasaran nih, Ibu Titin. Bu, kalau misalnya ada dua nilai yang diajarkan drakor kepada Ibu, apa Bu dua nilai itu? Boleh ambil contoh seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Selin, misalnya contoh dari satu drakor begitu loh. Silakan, Bu Titin. Ya, eh, genre yang saya suka itu memang variasinya banyak banget, Pak. Mm-mm. Dan saya ingat satu video yang mungkin orang Indonesia jarang sekali mengungkap tentang kesehatan mental, dan itu diungkap di Hmm. salah satu Hmm. drama Korea. Jadi Hmm. betul memang apiknya drama Korea ngomongin tentang relasi dua orang yang saling jatuh cinta, nggak hanya Hmm. ngomongin tentang kaya dan miskin, mau itu perempuannya yang kaya jatuh cinta Hmm. kepada yang laki-laki yang miskin, atau bahkan Hmm. sebaliknya itu kan sering banget gitu ya. Hmm. Tapi Hmm. buat saya yang menarik adalah ketika satu
acting yang ditunjukkan oleh aktor dan aktris. Saya tiba-tiba lupa nama si aktornya, Hmm. tapi yang saya ingat Hmm. adalah diperankan oleh Gong Hyo Jin. Gitu ya, Gong Hmm. Hyo Jin. Ini sama-sama udah senior. Mereka Hmm. 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 pemeran yang sudah senior. Yang perempuan Hmm. itu disebut sebagai aktris Chung Muro. Kalau Chung Muro Hmm. itu yang udah levelnya udah Hmm. keren banget lah. Udah levelnya keren banget. Nah, latar belakangnya adalah yang perempuan adalah latar Hmm. belakang sebagai seorang dokter yang memang bergerak Hmm. di bidang kejiwaan, sementara yang laki-lakinya adalah seorang autor, seorang Hmm. penulis sebuah buku. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. si penulis ini punya latar belakang trauma di masa lalu, trauma yang Hmm. nggak enak, lalu dia punya apa ya relasi pacar yang sebenarnya juga Hmm. nggak sehat gitu, selalu ada Hmm. bayang-bayang di masa lalu yang kuat. Nah, Hmm. perempuan ini masuk, tapi kan dia harus membatasi diri. Sampai akhirnya ketika mereka menjalin relasi, Hmm. baru tahu bahwa pacarnya ini punya kesehatan, punya masalah dengan kesehatan mental. Hmm. Buat Hmm. saya Hmm. ketika kan kalau drama Korea kan paling Hmm. paling Hmm. banyak kecuali yang Seguk drama Korea yang sejarah itu Hmm. 16 sampai 20, 12, 16, 20 selalu bilangan genap gitu ya. Hmm. Nah, yang menarik adalah setiap karakter atau bahkan tokoh si yang aktor pemeran utama ini juga punya teman yang sama-sama punya kesehatan mental, masalah dengan kesehatan Hmm. mental. Tapi Hmm. ada yang Hmm. pertama yang bisa saya pelajari adalah ketika perempuan adalah dokter mau menerima eh, kekasihnya Hmm. yang punya masalah kesehatan mental, meskipun Hmm. dia kan harus harus jaga diri jaga apa ya, punya boundary ya. Jangan Hmm. sampai Hmm. akhirnya dia masuk gitu. Hmm. Lebih baik Hmm. orang-orang lain saja. Sama seperti Hmm. kalau keluarga kita di konseling, lalu kita konselornya kan itu nggak mungkin banget. Ya. Mending konselor ya kita libatkan rekan pendeta yang lain untuk mendampingi keluarga kita. Saya ambil sampel seperti itu. Dibilangin Hmm. sama dokter Hmm. lain, kamu nggak bisa Hmm. terlalu Hmm. ambil andil, biarkan saya. Cuma memang Hmm. butuh kerjasama bahwa kamu punya trauma, yuk kita istilahnya kita pulihkan sama-sama. Nah, Hmm. baru peran Hmm. kekasihnya yang perempuan ini Hmm. ada gitu ya, ada Hmm. dan Hmm. pelan-pelan akhirnya mereka bisa survive dan tentang bagaimana berdamai dengan masa lalu itu yang nggak mudah. Jadi ada Wow. dua Hmm. Hmm. tentang acceptance, ini kan nggak mudah ya, udah aja lah. Ngapain sih saya Ya. punya pacar atau kekasih yang punya Ya. masalah terhadap kesehatan mental? Eh, Perempuannya pun juga sebenarnya punya punya hal demikian Hmm. karena dia pernah dicampakkan gitu ya, diputusin sama Hmm. pacarnya gitu. Hmm. Tapi Hmm. ya itu sama-sama istilahnya punya trauma di masa lalu dengan konteks Iya. mereka masing-masing, tapi mereka Iya. bersedia untuk menerima dan belajar dan akhirnya Iya. bertumbuh dalam cinta kasih. Itu penting Wow. banget kan, Iya. gitu. Dan Jadi itu bukan kan hanya ngena, iya, ya. ngena banget gitu dalam konteks ya bukan hanya soal relasi tapi banyak relasi terutama di tengah-tengah keluarga kita mungkin kita bisa aplikasikan Iya. juga. Iya, iya. Jadi penerimaan tadi yang saya Ya, tangkap dan juga bagaimana bisa mewujudkan begitu ya sebuah berdamai dengan masa lalu itu berdamai penting. dengan berdamai dengan diri sendiri dan dengan Ya, orang lain. Ya, wow, iya, wow. Saya rasa itu pembelajaran saya yakin yang dalam dari hanya sekedar kita ya mengikuti ceritanya atau alur ceritanya atau bahkan juga suka dengan aktornya atau aktrisnya begitu ya, tetapi ada pelajaran-pelajaran moral di dalamnya ya dan saya yakin ibu-ibu sebagai hamba-hamba Tuhan pernah mencoba untuk mengaplikasikan gitu loh. Jadi bagaimana membuat drakor ini bisa menjadi alat untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saya penasaran nih, saya kepingin tahu bagaimana caranya nih. Saya yakin dan percaya banyak dari kita, pemimpin-pemimpin Kristen yang suka drakor. Tetapi bagaimana menggunakan drakor untuk mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan? Itu yang kami kepingin tahu begitu loh. Jadi bagaimana menjembatani
khususnya kepada pelayanan yang kita lakukan untuk membawa nilai-nilai ini kepada jemaat yang kita layani. Mungkin dari Ibu Selin dulu. Bu Selin, gimana caranya nih, Bu? Oke, Pak. Ya, eh, ya, karena ini cermin, saya melihat drakor itu Mm-mm, sebagai mm-mm, cerminnya, sarana kita untuk berefleksi juga. Media bisa menjadi satu bahan atau satu tempat buat kita melihat kehidupan kita lagi. Eh, saya satu-satu yang ingin saya sampaikan, Pak, untuk mm, menjembataninya sebagai sarana pembelajaran adalah melalui tulisan, karena itu yang pernah mm, saya lakukan. mm, Saya pernah mm, menulis di satu jurnal kampus eh, satu artikel, dan di pendahuluan artikel itu berjudul Perempuan dan Dirinya, mm, pemahaman spiritualitas perempuan dewasa. Dan saya mengambil pendahuluan dari satu drama Korea, judulnya mm, 20 Again. Itu mm, drama bagus sekali, ya, tahun mm, 2015. mm, Dan mm, saya tuliskan sebagai pendahuluan pengantar, dan dari drama itu sebetulnya saya menemukan ide itu, perempuan dan dirinya. Itu. mm, mm, Eh, mm, mm, Jadi itu menjadi sarana bacaan bagi banyak mm, orang, yang dari mm, situ mereka juga bisa melihat bahwa drama ini punya makna, punya pembelajaran buat kehidupan, dan itu mm, bisa jadi tempat kita untuk berefleksi. mm, Meskipun mm, ya Pak, ketika saya mengatakan ide itu bahwa saya akan menuliskan artikel ini berdasarkan satu refleksi saya atas drama Korea, mm, ada yang mm. ngeledek saya Pak gitu. Itu jadi kayak apa ya? Yang ngeledek, ngapain sih drama Korea gitu. Dibuat Jangan-jangan ini PhD-nya dalam drakor nih kelihatannya. harusnya gitu ya Pak. Nanti deh kapan-kapan bikin tentang hal itu. Iya, jadi yang saya lakukan setidaknya itu yang pernah saya lakukan itu, Pak. Jadi Baik, baik, baik. sangat carry gitu. Dan tentunya itu kan di dalam boleh dikatakan tingkat yang edukasi yang tinggi begitu ya di dalam jurnal di dalam apa. Tetapi kalau misalnya Ibu Selin sendiri sedang bicara dengan jemaat yang ada di gereja yang sehari-hari ada di gereja, kira-kira kalau misalnya membawa drakor, bagaimana caranya mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan begitu loh kepada mereka? Oke, Pak. Eh, Hmm, Umumnya ke anak muda ya, Pak. iya. Yang sering bertanya karena mereka tahu saya lulusan dari Korea, jadi sering tanya kan, Pak. Emang kayak gitu di Korea? Kan kayak di Hmm. dramanya. Nah, ini menjadi jembatan saya sharing ke mereka kan, Pak, Iya, bahwa iya, iya. tentu konteks budaya Korea dengan budaya di sini berbeda. Ada Mm-mm, hal-hal yang berbeda dengan kita, dan itu perlu mhm. kita ketahui bahwa yang ini mimpi sebenarnya, ini bukan sesuatu yang real gitu ya. Iya, 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 Tapi iya. ada pelajaran yang lain yang kita bisa Hmm, temukan dari drama Korea hmm, yang juga hmm, merupakan bagian dari pembelajaran iman kita. Ya, hmm, saya hmm, paling hmm, paling senang ketika saya menonton yang My Liberation Notes itu, Pak. hmm, Saya belajar tentang arti kasih ya Pak, cinta hmm, sebagai hmm, motivasi terdalam untuk pembebasan, upaya pembebasan, memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan orang lain. Itu hmm. motivasinya, Ya, sarananya itu cuma satu, cinta, kasih gitu. Dan hmm, bukankah itu sesuatu yang sangat Kristiani gitu Pak? hmm, hmm, Jadi ketika hmm, saya sharing dengan anak-anak muda, saya beritahu bahwa ada yang berbeda dengan kita, ya. hmm, Itu hmm, kalian hmm, jangan menganggapnya sebagai kenyataan, hmm. termasuk cowok-cowok ganteng Korea. Nggak semua cowok Korea ganteng begitu kan Nggak semua maksudnya? cowok Korea ganteng, nggak semua juga seperti yang ada di drama itu, perilakunya, Betul. sikapnya. Jadi Betul. perlu tahu bahwa ada hal-hal yang sifatnya, ya namanya namanya fiksi ya Pak, gitu. Ya, Tapi ya, juga ada ya. nilai-nilai, dan itu yang perlu kita temukan di dalam menonton drama Korea.
Baik, baik. Demikian, Pak. Wow, terima kasih banyak nih. Refleksinya cukup dalam sekali dan kita melihat secara praktis bagaimana hal-hal ini bisa disampaikan kepada jemaat sehari-hari. Dari Ibu Titin, Bu Titin, bagaimana Bu? Kira-kira hal-hal apa nih Bu yang bisa dipakai dari drakor untuk mengajarkan nilai-nilai Kristiani? Silakan Bu. Ya, ada hal yang sama sebenarnya Hmm, di tengah masyarakat baik Indonesia ataupun Korea. Dan kalau drama Korea itu kan sebenarnya memang lebih lebih banyak dalam realitanya kebalikan atau hal yang hmm, diharapkan atau punya ekspektasi. hmm, Misalnya ketika eh, kok cowoknya romantis, beberapa kali dalam artikel yang pernah saya baca, rupanya merindukan sosok kekasih atau bahkan pasangan yang saling support gitu ya. hmm, Nah, hmm, eh, hmm, satu ini memang cinta banget deh. Mungkin kalau di tengah-tengah konteks orang muda, saya bisa sampaikan bahwa kalau udah cinta gitu ya, kalau hmm, udah cinta mau cowok hmm. yang green flag, red flag, bodo amat semua diterabas. Kan kan sekarang yang kayak gitu ya. Yang red Betul, flag betul. yang sudah dikasih warning sama Hmm, temennya, udah lu jangan hmm, pacaran. Maaf saya pakai hmm. kata lu gue gitu ya. Lu jangan pacaran sama sama dia, itu cowok red flag gitu ya. Red Hmm, flag, hmm, ceweknya di mana-mana. eh, satu satu drakor yang memang pro kontra sampai akhirnya eh, sempet rame, bahkan yang startup pun juga sampai akhirnya terbagi nih dua kubu itu, hmm, lagi hmm, hypes-hypesnya yang hmm, diperankan oleh Song Kang dan hmm, Han So Hee gitu ya. Dan hmm, hmm, satu yang cowok yang green flag, cowok yang green hmm. flag itu Potato Man, cowok kentang atau apa saya lupa ya. Jadi memang Song Kang itu sebagai cowok yang red flag gitu. Dan Han Hmm, So-hee yang belum lama putus dari pacarnya tertarik dengan cowok yang red flag. hmm, hmm, Sempat seperti apa ya? Jauh dekat, jauh dekat, jauh dekat yang buat saya ini relasi yang sebenarnya bisa disampaikan, apalagi saya dengan konteks banyaknya mahasiswa yang saya layani, ya hmm, memang harus lebih eh, berhati-hati, be careful of your hmm. relationship gitu ya. Ya, Jangan sampai akhirnya ya. kita nggak peka, akhirnya cuma em, lebih ke cinta, tapi kita nggak melihat apa sih yang sebenarnya kita mau cari dalam sebuah relationship gitu ya. Hmm, 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 Kita mau pacaran, apa yang mau dikejar di sana kalau kalau nggak bicara tentang bagaimana ketika dua pribadi yang ketemu belajar dan bertumbuh untuk mengenal karakter satu dengan yang lain. Jangan jangan hmm, sampai akhirnya ada gaslighting gitu kan, yang hmm, istilah-istilah yang memang familiar hmm, eh, hmm, dalam sebuah relasi. Jangan sampai akhirnya jadi toxic relationship gitu, karena hmm, memang hmm, eh, apa ya, saya memang tertarik dengan masyarakat hmm, Korea dengan masyarakat Indonesia masih sangat memelihara dengan kuat patriarki. Jadi patriarki itu kelihatan banget kok. Kan hmm, jadi kan hmm. cerminan buat buat kita ya masyarakat. Gini loh, dalam pacaran aja udah begini, nanti gimana ketika Ya, pasangan itu merit gitu ya, nikah, wah udah nggak kebayang. Itu satu betul. satu sampel Hmm, Pak yang bisa saya bagikan. Apa sih yang lagi hmm, hypes gitu ya? Apa hmm, yang lagi hmm, hypes? hmm, Bukan akhirnya memaksakan saya orang yang suka ngedrakor, hmm, lalu hmm, saya suka juga film Korea, hmm, lalu hmm, memaksakan, tapi ada tetap ada kok nilai-nilai yang kita bisa jadi hmm. pembelajaran seperti tadi. Ternyata Ya, masyarakat Korea punya harapan hmm, yang memang diwujudkan dari drama atau bahkan film Korea hmm. gitu. Yap, Itu Pak. saya yakin itu juga salah satu cerminan budayanya. Jadi budayanya memang mengatakan bahwa oh ya kami haus terhadap betul-betul relasi yang jujur dan relasi yang memang apa adanya. Jadi bukan dibuat-buat begitu ya. Saya yakin dan percaya itu adalah bagian daripada kehausan tersebut. Wow, ibu-ibu,
Terima kasih banyak nih sudah merefleksikan dengan begitu dalam mengenai drakor. Memang kita nggak bicara mengenai drakor tertentu begitu ya, atau satu judul tertentu, tetapi ini dari drakor-drakor yang dinonton oleh ibu-ibu sudah memberikan sebuah refleksi. Nah, saya kepingin tanya pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup. Kalau misalnya ada sebuah saran yang ibu bisa berikan kepada jemaat atau kepada orang-orang muda yang ibu layani atau orang ibu-ibu pun ya yang lain yang yang ibu-ibu komisi KW begitu ya yang ada di dalam gerejanya. Kalau nonton drakor, apa yang harus dilakukan nih? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dicerna ketika nonton drakor? Ibu-ibu sudah melakukan hal itu dengan mencerna dan memberikan penilaian. Nah, kira-kira kalau misalnya ada saran yang bisa diberikan, apa itu? Satu kalimat saja. Mungkin dari Ibu Selin dulu. Kenali bahwa budaya Korea dan Mhm. Indonesia ada Mhm. hal yang bisa saja sama, nilai-nilai yang Mhm. sama, tetapi juga ada nilai-nilai yang berbeda. Sehingga ketika Mhm. kita menonton secara kritis. Mhm. Luar biasa. Jadinya nonton secara kritis ya, Ya, memberikan Pak. penilaian secara kritis akan apa yang kita lihat, apa yang kita cerna, apa yang kita nonton. Terima kasih banyak Bu Selin. Ibu Titin, hal apa Bu? Kalau misalnya bisa disarankan kepada jemaat ibu yang mungkin suka drakor begitu loh, apa yang harus dilakukan? Ya, yang tadi saya sampaikan, kultur yang memang bisa jadi ada yang sama, mirip, atau bahkan Hmm, yang jauh. hmm, Tapi hmm, eh, dalami setiap acting dari setiap aktris atau aktornya bahwa eh, kita tentu punya strugglingnya masing-masing. Tadi tuh soal hmm, relationship, tentang hmm, kesehatan mental, itu kan tentang hmm, bagaimana memotret manusia yang punya berbagai keragaman karakter. Nah, itu hmm, juga yang akhirnya kita mau cerminkan, refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. hmm, Bagaimana saya hmm, dengan sesama manusia, yuk pahami hmm, gitu ya. Setiap hmm, orang kenapa bisa begitu? Karena punya hmm, masa lalu yang nggak bisa disamain. Oh, saya punya masa lalu, saya jalannya lempeng aja kan nggak gitu juga. hmm, Jadi hmm, bagaimana hmm, eh, apa yang bisa kita pelajari bahwa yuk pentingnya penerimaan seorang terhadap hmm. yang lain gitu. Baik, Jadi nggak baik. melulu soal Wah, cinta-cinta, tapi kan itu pengemasan yang orang bisa tertarik kan. Gitu. iya, iya, iya. Jadi jangan hanya melihat apa yang ada di dalam kemasannya, tetapi betul-betul masuk ke dalam inti daripada alur ceritanya itu seperti apa. Wow, ibu-ibu, terima kasih banyak. Saya sebetulnya kepingin ada bapak sih sebetulnya yang memberikan penilaian juga, bapak pendeta, tetapi nggak ada ini so far bapak pendeta yang mau diajak ngobrol mengenai drakor. Sebenarnya Tapi ada kalau Pak misal Hidden, Pak Hidden. hidden aja ya gitu ya. Kalau misalnya para penonton atau para pendengar punya saran seorang bapak pendeta yang suka drakor, tolong kasih tahu saya karena saya juga kepingin bicara dengan orang itu dan kepingin kenal juga dan kepingin tahu juga penilaian apa yang bisa diberikan. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu. Saya yakin dan percaya pembicaraan kita sudah menjadi berkat dan saya yakin dan percaya juga agar kita bisa betul-betul bersama-sama kritis ya untuk kita mencerna, menonton dan kita memberikan penilaian dan juga melakukan sebuah evaluasi di dalam kehidupan kita dan juga evaluasi mungkin di dalam kehidupan orang lain juga, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Baik, puji Tuhan. Saya akan tutup pembicaraan kita dalam doa dan kita akan berdoa supaya Tuhan boleh pakai hobi kita, semua yang kita suka, drakor, untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat pembicaraan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan buat refleksi, buat penilaian yang dilakukan oleh Ibu Selin dan Ibu Titin. Terima kasih banyak ya Bapak kalau mereka boleh bukan hanya menonton atau menikmati drama Korea ini, tetapi mereka juga boleh memberikan penilaian yang kritis. Dan kami berdoa ya Bapak supaya kami juga boleh menjadi orang-orang yang memberikan penilaian yang kritis terhadap apa yang kami lihat, apa yang kami nonton, dan biarlah kiranya ya Bapak,
Kami boleh juga Tuhan untuk melihat bahwa ya ada perbedaan nilai-nilai dari firman Tuhan, tetapi juga mungkin ada hal-hal yang bisa kami pakai untuk boleh mengajarkan firman Tuhan lebih baik lagi melalui apa yang kami cerna, apa yang kami lihat. Terima kasih Tuhan buat pembicaraan kami, dan kami serahkan ya Bapa, pembicaraan kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.